Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan, kurang lebih hampir setahun kita tidak ketemu ya. Tahun lalu kita ketemu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu semuanya punya maksud dan tujuan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kau hadapi saat ini, percayalah semuanya ada di dalam maksud dan tujuannya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita membaca dulu ayat ini yuk di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, dimulai dari ayat yang ke-41. Saya baca ayat 41, nanti Bapak Ibu baca ayat selanjutnya dan kita bergantian sampai terakhir. 1 Raja-Raja 18 ayat 41, berkatalah Tuhan kepada Elia, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Bapak Ibu. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sana dikatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di masanya Elia adalah satu hamba Tuhan yang luar biasa. Ini menjadi satu nabi favorit saya di dalam perjanjian lama, di mana dia akibat daripada keberdosaan bangsa Israel. Bangsa Israel telah berpaling kepada Tuhan. Bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Dan bangsa Israel telah menyembah Baal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga membuat nabi ini begitu sedih, begitu gusar. Bahkan dia marah sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudaraku, kemarahan Tuhan direpresentasikan dalam sikap Nabi Elia. Lalu kemudian kita tahu persis, dan ini menjadi cerita yang sangat terkenal di dalam Alkitab, bahwa Nabi Elia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan ini merupakan apa yang kita baca, merupakan fase akhir daripada hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa yang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik adalah bagaimana kita dapat mengalami kuasa Tuhan seperti yang dikatakan tema tadi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memiliki sebuah pemahaman bahwa tidak ada yang kekal di bumi ini. Dalam konteks ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita kaitkan hukuman Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu hebat dan luar biasa, ternyata hukuman Tuhan pun ada batasnya bagi orang-orang yang Dia kasihi. Khususnya kalau kita bicara umat Israel, orang pilihannya. Bapak Ibu Saudaraku, artinya kalau kita perhatikan,
jika Tuhan menghukum bangsa pilihannya, dan hukumannya ini pun ada batasnya, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya Bapak Ibu, sekali lagi dalam konteks ini, apapun yang sedang kau hadapi pada saat ini, apapun yang sedang kau pergumulkan saat ini, itu semua pasti ada batasnya. Katakan ada batasnya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali firman Tuhan. Masalahmu tidak kekal, persoalanmu tidak kekal, sakit penyakitmu tidak kekal, atau apapun yang sedang kau hadapi itu tidak kekal. Saya tidak tahu apakah hari ini adalah batas akhir daripada penantian pergumulanmu, atau besok, tetapi yang jelas fahamilah jika engkau sedang ada di dalam sebuah prosesnya Tuhan, bahwa setiap proses akan berakhir pada satu titik kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini adalah kabar baik yang saya sampaikan dari hati Tuhan kepada setiap kita, bahwa apapun yang sedang kau alami pagi hari ini, semuanya akan berakhir. Percayalah, firman Tuhanlah yang kekal dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu bersukacitalah. Tadi pujian kita temanya tentang sukacita, tentang kebaikan Tuhan. Saya mau katakan, penderitaanmu, pergumulanmu saat ini itu tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, ini penting sekali memiliki iman. Bagaimana supaya kita mengalami perubahan yang hebat yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Maka selain daripada kita memahami dan berpikir bahwa setiap persoalan kita bukanlah persoalan yang kekal, bahwa semuanya ada masanya. Kita pengkhotbah katakan, lakol zaman ve'et lakol kepet tahat hasamayim. Segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada tujuannya, ada kesempatan di sana. Itu terjemahan versi saya, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu semua ada masanya. Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dan saya berkata, masa saat ini kitalah orang-orangnya yang Tuhan pilih. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini menjadi sebuah kekuatan yang memberikan pengharapan kepada kita. Bahwa ternyata kata kepet atau dikatakan dalam bahasa Ibrani ini kalau kita terjemahkan ini bisa memiliki, saya suka menggolongkannya menjadi dua arti. Yang pertama tujuan, katakan tujuan. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, itu punya tujuan. Katakan sekali lagi tujuan. Karena apa? Roma 8 ayat 28 di sana Paulus berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Bapak Ibu Saudaraku. Untuk mendatangkan apa? The goodness. Kebaikan. Untuk orang-orang yang mengasihi dia. Artinya apa? Apapun yang kau alami saat ini, seperti yang dialami oleh Nabi Elia, dia juga ikut merasakan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Engkau sedang mengalami masalah persoalan, tetaplah mengasihi Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan. Karena apa? Tuhan sedang meng-create segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan saya mau katakan, saat terburuk kita dalam penyertaan Tuhan. Dengar baik, saat-saat terpuruk kita dalam penyertaan Tuhan, itu bisa menjadi landasan pacu yang membuat engkau terbang tinggi melebihi apapun yang belum pernah kau capai dalam hidup ini. Oleh karena itu, bersukacitalah. Ingat bahwa
semuanya ada waktunya. Bahwa semuanya ada waktunya, apapun yang kau alami itu punya tujuan. Selain itu, saya suka arti yang kedua. Selain kata purpose, di sana ada sebuah kata chance, sebuah kesempatan. Masalah persoalan adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk dapat melihat campur tangan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Amin. Bagaimana kita mau merasakan bahwa Tuhan itu adalah Yehova Jireh ketika kita tidak pernah mengalami keterdesakan dalam kebutuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika engkau sedang mengalami keterdesakan saat ini, apapun itu, tetaplah bergantung kepada Tuhan dan percayai bahwa semua ini ada masanya, semua ada waktunya, semua ada tujuannya. Dan di dalam situasi itu, kau akan melihat kesempatan campur tangan Tuhan. Dan di situ kau akan memiliki kesempatan untuk mempraktekkan imanmu. Katakan mempraktekkan iman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memiliki iman, maka kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, saya suka sekali dengan gaya daripada Nabi Elia ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam ayat tadi, ya bisa mundur lagi ya. Oke. Oke, ya ini dia. Di sini Bapak Ibu perhatikan, ayat 1 yuk kita baca sama-sama. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu tadi kita udah baca ini dari atas ke bawah. Di ayat yang ke-41 ini, udah ada hujan atau belum? Belum Bapak Ibu. Bahkan kalau kita perhatikan, ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Karena apa? Itu langit benar-benar bersih, tidak ada awan sama sekali. Bayangkan panasnya itu naudzubillah min jalid Bapak Ibu Saudaraku. Beberapa waktu lalu kan kita Jakarta ya, apalagi India sampai ada yang meninggal beberapa akibat cuaca panas hampir 53 derajat Bapak Ibu Saudaraku. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Saya bayangkan bahwa di padang gurun Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu yang pernah ke sana. Ketika saya ke sana Bapak Ibu Saudaraku, ketika keluar dari bis, rasanya kayak dipanggang Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, apalagi di daerah Laut Mati. Ya ampun, luar biasa panasnya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, apa setting cerita ini tepatnya adalah di Haifa. Di Haifa, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, di Haifa ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut, dan di sana ada monumen persembunyian Nabi Elia dari kejaran Ratu Isabel, istrinya Ahab. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan bayangkan ini kan dekat dengan laut, pasti panasnya lebih luar biasa, dan itu daerah padang gurun juga, Bapak Ibu Saudaraku. Panasnya luar biasa. Dan di sini ketika Elia berkata, pergilah, makanlah dan minumlah sebab derau hujan, bunyi derau hujan, katakan bunyi derau hujan. Bapak Ibu Saudaraku, ini menariknya adalah Elia tidak melihat dan Elia tidak mendengar dengan telinga jasmani. Di sini bujangnya Elisa ya, ini kan Elia, dia punya bujang yang di sini bujangnya ini namanya adalah Elisa. Bapak Ibu Saudaraku, Elisa dia tidak dengar apa-apa. Elisa tidak lihat apa-apa, tetapi dengar baik. Kadang-kadang kita memang harus mengabaikan penglihatan ini. Karena apa yang kita lihat seringkali menipu. Kita bisa melihat orang baik, tapi sesungguhnya dia jahat. Tapi kalau kau punya iman, mata iman, telinga iman, kepekaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita sedikit melipir istilah saya. Dalam Kisah Rasul pasal 16, Bapak Ibu di sana, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Paulus dan Silas ada di kota Filipi. Nah, di kota Filipi ini Bapak Ibu Saudaraku, dia berjumpa dengan seorang perempuan petenung. Bapak Ibu bisa baca itu nanti.
Dan ketika dia melayani di kota Filipi ini, berhari-hari seorang perempuan petenung ini berteriak-teriak mengikuti Paulus dan Silas, berteriak-teriak dan bilang kepada semua orang, "Hei, dengarlah, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia menceritakan jalan keselamatan kepadamu." Bapak Ibu, saya mau tanya, ini baik atau tidak? Baik. Kelihatannya baik. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, baca terus. Lalu kemudian Paulus berkata, di situ ditulis, setelah beberapa hari lamanya, Paulus tidak tahan terhadap si perempuan itu. Lalu kemudian dia menengking roh itu. Bapak Ibu saudaraku, akibatnya apa? Bapak Ibu baca, orang-orang kaya di kota itu yang menggunakan jasa daripada perempuan ini mengalami kerugian. Akhirnya Paulus dan Silas diseret ke penjara. Maka mereka ada di penjara Filipi. Kita lihat cerita yang sangat epik ketika Paulus dan Silas tengah malam. Udah dihajar babak belur. Dan tengah malam mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Terjadilah gempa bumi. Mereka lepas dari penjara. Bapak Ibu saudaraku, roh petenung, katakan roh petenung. Kata roh petenung ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata pneuma putona. Katakan pneuma putona. Pneuma putona. Dari kata putona inilah muncul kata piton. Bapak Ibu tahu piton? Apa itu? Bagaimana cara ular piton makan? Enggak, dia enggak matuk. Itu ular kobra, beracun. Ular piton beracun enggak, Lydia? Enggak. Tapi bagaimana caranya dia memakan mangsanya? Dia akan memeluk, dia akan melilit dan menghancurkan dari dalam. Bapak Ibu saudaraku, Bapak Ibu perhatikan. Ini melihat bukan dengan mata jasmani. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan perempuan itu dengan telinga jasmani. Tetapi dia punya kepekaan. Bapak Ibu saudaraku, ular piton, dia akan melilit sedemikian rupa sepertinya memeluk. Habis itu tulang-tulangnya hancur lalu ditelan bulat-bulat. Itu iblis. Iblis, Bapak Ibu saudaraku. Nah, oleh karena itu yuk, jangan bersandar kepada penglihatan-penglihatan secara jasmani. Mulailah, kita ini adalah manusia roh. Mulailah kita aktifkan semua indera rohani kita, Bapak Ibu saudaraku. Nah, di sini yang luar biasa, yang saya mau sampaikan, apa yang bisa kita contoh dari nabi favorit saya ini adalah, dia berkata apa? Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, katakan derau hujan. Derau ini dari kata call dalam bahasa Ibrani yang artinya bahasa Inggris katakan surround. Voice surround. Artinya apa? Gemuruh, Bapak Ibu saudaraku. Ini bukan seperti lagu yang sering kita dengar. Tik, 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 bunyi hujan. Itu nggak main di sini Bapak Ibu saudaraku. Orang yang mengalami kuasa Tuhan dan memiliki iman seperti Elia, dia mendengar dengan telinga. Bapak Ibu saudaraku, dia berkata-kata. Katakan berkata-kata. Ada satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu yang suka nonton film-film tentang besutan Hollywood dan Hollywood ya biasanya. Jadi kita sering mendengar, Aladin pernah mendengarkan film Aladin. Nah, pernah dengar istilah abrakadabra? Apa artinya? Coba katakan abrakadabra. Ini bukan sihir Bapak Ibu saudaraku. Tetapi ini adalah sebuah perkataan iman. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu saudaraku, abrakadabra ini berasal dari bahasa Aram. Bahasa Ibrani dari kata abara. Katakan abara. Nah, abra
abara. Jadi sebenarnya gini, dalam bahasa Yunani kata saya itu adalah aku atau saya itu adalah ani atau anoki. Ani, katakan ani. Ane, kalau bahasa Arabnya. Ente, antum, ya kan? Begitu. Karena ini satu rumpun Bapak Ibu Saudaraku. Ani, lalu kemudian bara, katakan bara. Yang artinya aku menciptakan. Nah, lalu kemudian kata kedabra. Katakan kedabra. Kedabra ini dari kata ke yang artinya likeness, seperti, ya, atau es dalam bahasa Inggris, ya. Ya, lalu kemudian davar artinya berbicara, berfirman. Jadi artinya adalah I create as I speak. Saya menciptakan sebagaimana saya mengucapkannya. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sebuah pernyataan iman. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, dalam pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan pada mulanya Elohim Allah menciptakan surga itu, kemudian bumi itu. Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa aslinya dikatakan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Katakan bara. Apa artinya bara tadi? Menciptakan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata Elia menggunakan prinsip ini. Dia berkata-kata, maka apa yang dia katakan itu terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu baca di dalam sepanjang kitab Kejadian pasal 1, maka Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berkata-kata. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Apa yang Tuhan katakan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa mengaktifkan abrakadabra ini dalam hidup kita. Isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, Zig Ziglar, seorang penulis dan hamba Tuhan, dia berkata begini dalam salah satu bukunya. Sebab apa yang masuk ke dalam hati kita, dalam hidup kita, itu akan sangat menentukan apa yang keluar dari dalam hati dan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin seseorang bisa membaca ini di luar daripada ini dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 8. Ya. Oke, boleh Bapak bacakan? Ya, Roma 10 ayat yang ke-8, Pak. Ya. Nanti minta tolong Lydia bisa baca 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Yuk, Bapak dulu baca. Yang kencang, Pak. Yes, terima kasih Pak. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut, katakan mulut. Dan di dalam hatimu, Bapak Ibu Saudaraku, itulah ya firman iman yang kami beritakan. Saya sering katakan firman iman ini dengan firman yang mencipta. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iman bukan untuk melihat yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Hari ini, kalau engkau sedang ada di dalam pergumulan, mulai perkatakan abrakadabra, ya, sistem, ya, prinsip abrakadabra. Katakan aku sehat, katakan aku sembuh, katakan aku berkelimpahan, katakan semua berkat-berkat mengalir dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudaraku, maka saya selalu perkatakan bahwa Tuhan memberkati. Tuhan akan bekerja di dalam aku, melalui aku, di sekeliling aku. Setiap hari saya perkatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini kenapa harus ada di dalam hati? Karena harus kita percayai. Kenapa harus ada di dalam mulut? Karena supaya kita perkatakan. Perkatakan. Ya, selanjutnya 2 Korintus 4 ayat 13.
Yes, amin. Karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Sama-sama kita baca. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kau percayai, maka itulah kau perkatakan. Perkatakan apa yang kau percayai dan apa yang kau percayai itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Maka kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Elia. Pada dasarnya itu masih panas terik luar biasa. Ini siang hari Bapak Ibu Saudaraku. Lalu kemudian itu semuanya kering kerontang. Langit itu benar-benar biru sebiru-birunya. Tidak ada awan sedikit pun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi dia berkata apa? Belum terjadi. Tetapi dia mulai memperkatakan bunyi derau hujan sudah kedengaran. Orang-orang belum mendengar, tetapi dia mulai memperkatakan. Saya mau perkatakan, hidupmu diberkati. Hidupmu menjadi pribadi yang berdampak. Lewat hidupmu, orang-orang akan merasakan Tuhan. Lewat hidupmu, engkau akan dijadikan miniatur daripada demonstrasi kuasa Tuhan. Sehingga orang melihat bahwa ada Tuhan yang hebat dalam kehidupanmu. Amin. Suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati. Semua yang kau kerjakan diberkati dan diberikan perkenanan. Amin. Nah, kita kembali kepada slide kita tadi ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini bicara tentang iman. Bahwa iman itu adalah satu hal yang sangat penting yang mengaitkan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini penting. Bangsa Israel pada waktu itu dalam kondisi tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kata iman dalam bahasa Yunani dari kata pistis, katakan pistis. Pistis ini diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan kata faith, yang artinya adalah iman. Tetapi dengar baik, kata pistis ini juga diterjemahkan dengan kata faithful. Ya, faithful artinya apa? Setia atau kesetiaan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ketika engkau berkata kau percaya kepada Tuhan, di satu sisi kau juga harus setia kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan. Mereka memalingkan hidup mereka dari Tuhan dan mengikuti dewa Baal. Tetapi Elia, dia tetap bertahan, katakan bertahan. Tidak tergoyahkan. Setia itu artinya tidak tergoyahkan. Karena apa? Di sana ada sebuah kepercayaan. Percaya yang tidak tergoyahkan. Apapun situasimu hari ini, jangan biarkan situasimu menggoyahkan iman percayamu kepada Tuhan. Karena pada dasarnya kau akan melihat, mulailah berkata-kata. Apapun situasimu, tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Apa sih yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau dia sanggup mengubah malam menjadi siang, dia juga sanggup mengubah masalahmu menjadi sebuah sukacita yang hebat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka selain kita memiliki iman, ya yang pertama tadi, bahwa supaya kita dapat mengalami, merasakan kuasa Tuhan yang mengubahkan kita, fahamilah bahwa tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya firman Tuhan. Oleh karena itu, isilah hidupmu dengan firman Tuhan yang kekal itu. Supaya di dalam hidupmu ada kekekalan. Lalu kemudian, ketika kau isi hidupmu dengan firman Tuhan, kau akan punya iman. Milikilah iman. Dan bagaimana kita mempraktekkan iman ini? Dengan berkata-kata, abrakadabra. Lydia diberkati oleh Tuhan. Si Bapak diberkati oleh Tuhan. Bro yang pimpin pujian, kau diberkati oleh Tuhan. Semua pemain musik di sini, semua kita yang ada di sini diberkati oleh Tuhan. Sehingga gara-gara berkat itu orang bisa lihat, wah hebat banget Tuhannya orang-orang GBI Gunung Sahari ini. Amin. Sepanjang minggu ini hidupmu dihiasi oleh mujizat-mujizat. Hal-hal yang surprising akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin. Karena itu mulai berkata-kata.
terus berkata-kata. Dulu saya sakit kanker tulang lumpuh. Bagaimana saya bangkit dari hal itu? Dokter hands up Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saya mau katakan satu hal. Saya sembuh oleh kuasa firman. Saya berkata-kata oleh bilur-bilur Yesus. Aku sembuh. Saya terus berkatakan. Enggak peduli orang bilang saya gila. Bapak Ibu Saudaraku. Enggak peduli orang bilang saya mau mati. Ya, karena kalau orang mati katanya suka ngigau begitu. Ya, orang mau mati suka begitu katanya. Enggak peduli saya. Yang saya pedulikan cuma satu. Firman Tuhan berkuasa. Jadi ucapkan firman, sampaikan firman atas hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jika kita sudah memahami prinsip semua masalah itu ada batasnya. Dan di dalam masalah itu ada tujuannya Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Kohelet, pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1. Dan di dalam masalah itu ada kesempatan untuk kita bisa melihat intervensi. Untuk kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bersukacitalah. Kalau kau ada dalam pencobaan, berbahagialah kata Yakobus Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena di situ kita akan lihat bagaimana dia akan mengerjakan sesuatu yang tak terpikirkan oleh kita. Wow. Bagaimana kita bisa berkata Yesus itu Yehova Rafa kalau kita nggak pernah mengalami sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kalau kau sedang mengalami masalah, di sana ada satu kemuliaan yang sedang menantikan engkau. Amin. Jadi bersemangatlah, pahami. Dan prinsip pertama pahami. Semuanya terbatas. Prinsip pertama pahami bahwa semua yang terjadi itu punya maksud. Bahwa semua yang terjadi adalah sebuah sarana bagi kita untuk mengalami campur tangan. Kesempatan, katakan kesempatan. Katakan saya dapat kesempatan. Saya akan berkesempatan mengalami kuasa Tuhan. Wow, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, beriman. Bagaimana kita mempraktekkan, how to practice our faith. Ya, bagaimana kita mempraktekkan iman kita. Sederhana, isi hidupmu dengan firman, lalu perkatakan terus firman Tuhan. Bukan kata-kata kita yang kita katakan, tetapi kata-kata Sang Pencipta alam semesta ini. Wow. Dan Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, tidak ada segala sesuatu pun yang tidak diciptakan kalau tidak melalui firman. Firman adalah firman yang mencipta. Percayai apa yang kau perkatakan dan perkatakan apa yang kau percayai. Dan apa yang kau percayai itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Dalam mitzvot Bapak Ibu Saudaraku, orang Yahudi ada 613 mitzvot. 213 itu berkaitan dengan mulut, dengan lidah. Banyak sekali. Betapa pentingnya kita. Dalam penutur Amsal dikatakan, salah satu yang paling terkenal, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya. Bapak Ibu katakan gema. Saya mau tanya dulu para pemain musik. Gema itu apa sih? Bunyi pantul. Iya kan? Jadi kalau kau berkata, umpamanya saya katakan, jemaat GBI Gunung Sahari diberkati. Kalian dengar itu akan balik lagi ke saya. Mantul ke saya pun diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, yuk mulai sekarang semua jemaat yuk saling adu memberkati dengan kata-kata. Maka di sana akan kita lihat mujizat yang hebat. Amin. Suami istri, umpamanya Lydia dengan suami saling adu ini. Melontarkan berkat-berkat. Nanti lihat rumah tanggamu luar biasa, hebat, luar biasa. Amin. Ayo kita praktekkan ini yuk. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka kita lihat lagi ayat yang tadi ya, di ayat yang tadi ya, bisa mundur ke ayat yang tadi. Nah, mundur ya, kelewatan ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lalu di sini katakan ayat 42, yuk kita baca yuk. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ini memang tidak disebutkan berdoa,
Tetapi ini adalah salah satu sikap doa dalam yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, doa adalah sesuatu yang tidak rasanya sederhana, tetapi itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Hasilnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu akan mengubah hidup kita. Dulu saya pernah menjadi pembicara siaran radio dengan topik doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam pelayanan, dalam pengalaman pelayanan saya, banyak sekali saya berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika saya berdoa buat orang sakit mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada banyak hal. Bahkan satu ketika anak saya juga mempraktekkan, anak saya yang kecil, dia masih sekarang ini umur 7-8 tahun. Ketika dia umur 5 tahun ya, umur 5 tahun, kami lagi naik motor, kami kehujanan. Tapi karena dia udah biasa lihat bapaknya berdoa, dia berkata, dalam nama Yesus hujan gak boleh turun sebelum kami sampai di rumah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu sudah bunyi, hujannya udah tik, tik, tik gitu. Tetapi saya mengalami sebuah kekaguman kepada Tuhan. Iman anak kecil itu bisa mengubahkan. Memang hujannya bukan berhenti, dalam artian bukan tidak terjadi hujan, tetapi tertahan di tik begitu kami sampai rumah, begitu. Saya kagum lihat Tuhan, bahwa ternyata iman anak kecil pun diperhitungkan oleh Tuhan, apalagi iman kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Bagaimana caranya? Kita mulai berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mengajarkan kita satu doa yang sangat terkenal, yaitu doa apa? Bapa kami. Doa di sini dikatakan, kalau kita perhatikan, Elia naik ke puncak gunung, ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Antara doa dengan iman itu nggak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, di sini ada sebuah sikap yang kita perhatikan. Dia membungkuk itu berbicara tentang submit, berbicara tentang berserah, berbicara tentang surrender kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kata percaya dalam bahasa Ibrani itu salah satunya adalah batah. Katakan batah. Ingat aja Batak ya, cuma ada di belakangnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya suka menerjemahkan batah ini bukan sekedar belief or trust. Tapi lebih suka saya kalau lihat di dalam kamusnya. Ini saya lebih suka mengartikannya dengan kata surrender. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sebelum membahas tentang kata surrender ini, dalam doa Bapa kami, di sana dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang doa, maka satu hal yang perlu kita pahami di dalam doa, doa ini harusnya mengajarkan kita sebuah prinsip yang sangat mendasar, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bicara tentang menguduskan nama Tuhan, ya, maka itu tidak bisa dipisahkan dari bicara tentang firman. Berbicara tentang kerajaan, itu berbicara tentang perintah. Berbicara perintah itu bicara firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Artinya apa? Hidup kita harus berserah, tunduk kepada firman Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, datanglah kerajaanmu. Ya, kerajaan berbicara tentang perintah, berbicara tentang firman Tuhan. Jadilah kehendakmu, katakan jadilah kehendakmu. Seperti di surga, demikianlah di bumi. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Avinu Sheba Shamayim Yitkada Simka Tavu Malkuteka Yashe Retsonka Kaasher Bashamayim Gam Baaretz. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang artinya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, malkut, kerajaan. Bicara kerajaan itu bicara perintah.
bicara perintah, itu bicara firman Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, jadilah kehendakmu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menjadikan kehendak Tuhan. Kita harus menjadikan keinginan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Kalau kau jadikan keinginan Tuhan, kalau kau jadikan kehendak Tuhan menjadi tujuan hidupmu, maka Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa kehendak rancangan Tuhan bagimu adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan penuh dengan kesejahteraan dan masa depan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, masa depan kita bukan ditentukan oleh uang yang kau miliki, oleh usaha yang kau miliki, tapi ditentukan oleh Tuhan. Tuhan bisa memberikan engkau, bisa mengangkat engkau. Masa depanmu tidak ditentukan oleh masalah. Hari ini kau sedang mengalami pergumulan, hidupmu tidak berakhir di situ. Tetapi hidupmu ditentukan oleh firman. Oleh karena itu jadikanlah kehendak Tuhan menjadi tujuan hidupmu. Amin. Bicara tentang berserah. Bapak Ibu Saudaraku, tahun 2013 saya pernah KKR Natal di Malaysia. Saya naik pesawat karena ini KKR yang cukup panjang, KKR seminar 2 minggu kurang lebih. Nah, jadi ceritanya dari kota Kinabalu kami mau naik pesawat ke kota Sandakan di Malaysia, di Kalimantan ini, utara, bagian utara. Itu siang hari, bulan Desember Bapak Ibu. Siang hari, lalu kemudian namanya siang hari kan cerah Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, ini bulan Desember, cuaca kan semua serba anomali. Nah, ketika kami sedang terbang, semuanya oke-oke saja Bapak Ibu. Lalu ketika ada di atas gunung Kinabalu, yang konon katanya gunung tertinggi Asia Tenggara. Ya, saya nggak tahu persis ya. Nah, kami bisa lihat itu gunung itu dekat banget Bapak Ibu. Wah, memang dekat Bapak Ibu. Lalu kemudian dari cuaca cerah, itu tiba-tiba kami dapat peringatan pemberitahuan cuaca. Segera yang di toilet segera dan segera kencangkan sabuk pengaman. Semua. Lalu tiba-tiba pesawat itu jatuh Bapak Ibu Saudaraku. Turbulensi. Rasanya jantung saya pindah ke kepala saya. Saya cuma bisa, saya nggak sempat panggil nama Yesus Bapak Ibu Saudaraku. Yang lain Allahu Akbar gitu kan. Saya nggak sempat jujur. Nggak sempat, saya cuma tarik nafas. Kayak gimana gitu loh. Wah, rasanya perut saya gimana, jantung saya gimana. Saya nggak kepikiran apapun. Yang saya pikirkan cuma satu. Wah, saya nggak ketemu anak saya lagi. Wah, itu beberapa detik Bapak Ibu Saudaraku. Cukup lama. Sampai rasanya nyut rasanya. Aduh, saya berharap saya tidak pernah lagi mengalami hal seperti itu. Ya. Dan kemudian sesudah beberapa saat kemudian itu pesawat kayak bisa nemuin jalan Bapak Ibu. Wah, semuanya pada ini semua. Pada tarik, alhamdulillah. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus terima kasih nggak jadi mati hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi yang luar biasa adalah setelah kejadian itu, nggak ada satupun dari penumpang itu yang berkata begini, ini pilot bisa nggak sih bawa pesawat? Nggak ada Bapak Ibu. Semuanya tidak ada yang ngumpet sama, nggak ada yang ngumpatin si pilot itu. Wah, sebenarnya berserah itu seperti naik pesawat. Nggak peduli, tahu nggak, kenal nggak siapa pilotnya? Kalau umpamanya bapak ibu naik pesawat, ketika beli tiketnya kan, telepon itunya, telemarketingnya. Ini pesawatnya tahun berapa keluar? Ini pilotnya siapa? Baru lulus kapan? Bagaimana nilainya? Emang Bapak mau beli pesawat sama mau terima pilot? Enggak kan? Kita beli tiket ya udah naik aja. Mau terbang, mau terjun. Kan gitu Bapak Ibu. Mestinya dalam hidup kita harus begitu. Berdoa itu artinya berserah penuh kepada Tuhan. Jika hari ini hidupmu sedang turbulensi, jangan memaki Tuhan. Jika hari ini hidupmu sedang ada di dalam cuaca yang jelek, ya, melalui cuaca yang jelek, percayalah,
Yesus adalah pilot yang hebat luar biasa. Dia yang akan mendaratkan kehidupanmu dengan sukacita. Amin. Saya tidak kenal engkau secara pribadi, tapi saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada setiap pribadi saat ini. Dia mengenal engkau, dia tahu engkau, dia mengasihi engkau lebih daripada yang bisa kau pikirkan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dia sayang engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, abrakadabra. Perkatakan apa yang Tuhan katakan. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan ada di sini, amin. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Oh, kami lebih daripada pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menepati janji, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, aku melepaskan kata-kata berkat abrakadabra kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Mereka diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu menyembuhkan mereka. Firman-Mu memberikan berkat kepada mereka. Semua yang terbaik, semua yang terindah, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, terjadilah di dalam kehidupan umat-Mu pada saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang datang dengan masalah persoalan, mereka setiap kami memahami bahwa persoalan kami hanyalah sebuah kesementaraan. Dan kami percaya di dalam kesementaraan ini, kami akan melihat campur tangan Tuhan. Ini adalah kesempatan, kami berkesempatan untuk mengalami kuasa campur tangan Tuhan. Kami perkatakan hal-hal yang hebat atas setiap diri kami. Hidup kami diberkati, kami sehat, kami menjadi berkat, kami menjadi terang. Gereja ini diberkati, gembalanya diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Setiap umat Tuhan, terimalah semua hal yang hebat dari Tuhan, yang sudah dirancangkan sebelum dunia diciptakan. Semua harta-harta kekayaan surgawi Dia curahkan dalam kehidupanmu dengan satu tujuan, supaya lewat kehidupanmu Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Dan kami bersyukur setiap kami yang diberkati, kami berkata dengan iman dan percaya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku.